Apa rencana Tuhan? Tunggu. Di mana di Google? Di mana di Google tertulis 70 murid? Hei. Ya, bukalah. Nanti terbuka itu. 70 nama-nama murid. 70 murid. Oke, Ya. saya ketik ya. Nama-nama ke-70 murid Yudas. Oke. Kok Yudas? Lah kan yang kau sembah Yudas. Sakit. Nah, di sini ditulis. Kenapa kau lari ke Yudas? Ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan menurutmu nih. Apa ini? Ensiklopedia Dunia. 70 murid. Klik di sini untuk melihat pengumuman SBMPTN 2023. Ini firman Tuhan juga. Ikon dari 70 rasul. 70 rasul adalah murid-murid Yesus. Ada nama-namanya di situ. Iya. Mula-mula yang dicatat dalam Injil Lukas bagian Perjanjian Baru di Alkitab Kristen. Dalam tradisi gereja-gereja timur 70 rasul, sedangkan gereja-gereja barat menyebutkan murid-murid. Dicatat dalam Katolik Ensiklopedia bahwa murid-murid ini bukan orang banyak yang mengurmuni Kristus, melainkan satu kelompok kecil pengikutnya. Ini firman Tuhan ini. Ini firman Tuhan. Iya, sebagian lihat. Ada sebagian yang saya katakan. Suatu peristiwa. Mama. Ada yang benar, ada yang tidak benar. Ada yang salah berita, ada yang kurang. Yang tidak benar. Ya, saya katakan di Google. Mama. Nama-nama 70 murid itu siapa-siapa. Nanti muncul itu nama-namanya di sana. Konten ini disalin bukan banyak komentar. Ini konten ini disalin dari Wikipedia, mohon digunakan dengan bijak. Itu firman Tuhan juga. Ya itu tambahan. Tambahan. Yang tadi itu apa? Itu sisipan itu. Bukan seperti kitabmu. Harus ada tafsiran. Apa ini? Satu buku itu tidak bisa berdiri sendiri, harus ada tafsiran. Oke. Bagus nama-namanya. Coba saya baca dulu ya, Bung. Tafsiran itu. Bung, saya baca namanya dulu. Kadang-kadang yang dibawa, makanya tafsiran. Bung, saya baca dulu nama-namanya, Bung. Bagus ini namanya. Yakobus, Kleopas, Tadeus, Ananias, Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, Barnabas, Markus, Lukas, Silas, Silwanus. Ada Lukas kan? Tunggu. Iya, ada. Iya, betul. Cresces, Epainetes, Andronikus, Amplias, Odysseus, Urban Makedonia, Gacis, Uskup Byzantium. Apalagi nih? Heracea, Pligelus, Efesus, Hermogenes, Demas, Apeles. Apalagi? Aristobulus, Narcissus, Herodion, Agabus, Rupus, Asinkritus, Plegon, Maraton. Ada maraton juga. Hermes, Dalmatia. Kayak nama orang Bugis. Ada juga dari Bugis rasulnya Yesus. Dalmatia, Nona Dalmatia. Patrobulus, Peteuli, Hermas, Linus, Caius, Efesus, Philologus, Olympus, kayak merek meja. Olympus, Lucius. Terus saya boleh bertanya dengan yang diutus ini, mana tulisan-tulisan mereka di dalam kitab Anda sebagai orang Kristen dari Barat? Mana? Contoh misalnya, saya minta kitabnya Senas, Aristarchus, Karpos, Epedus, Tricrus, Aminus, Anus, Atremas, Justus, Markus, Markus ada. Nah, ini kitab-kitab yang lain ini mana? Tunjukkan kepada saya. Ada? Kalau semua dituliskan Juma, dunia ini nggak muat Jadi yang alasan sungsang yang dipilih oleh Allah yang bermanfaat, yang bertujuan untuk menyelamatkan umat manusia. Berarti ada firman Tuhan yang disembunyikan. Di mana tertulis Lukas? Kau bilang. Kan ada kau baca tadi kan Lukas, itu tapi ini salah satu murid tapi Yesus. Ini bukan firman Tuhan, ini tradisi Kristen. Rasul
Yesus. Ini tradisi Kristen. Saya Jadi bacakan salah ya. satu Peringatan rasul itu, sinaksis murid yang untuk 70 yaitu rasul Lukas. Sudah di jelas. gereja Ortodoks Timur dilakukan setiap tanggal 4 Januari. Orang-orang yang dianggap termasuk 70 rasul itu juga mempunyai hari-hari peringatan sendiri-sendiri di sepanjang tahun liturgis. Hippolytus dari Roma tahun 235. Tahu, tanya saya, jangan Eh, sok. yang adalah murid Iranius, Pak. yaitu murid Polikarpus, yang merupakan murid dari Yohanes, membuat catatan on the way apostolic of Christ Modal mengenai berani, 12 rasul Kristus. modal- Oh, begitu. Jadi yang menulis 12 Modalmu. ini itu Menghafal dulu. boleh. Ini saya tidak menghafal. Kau suruh saya ke Google tadi. Pak Sar, turun saja Pak Sar, gak ada gunanya Pal Bapak. berani. Kau suruh Pak tadi Sar. saya buka Pak Google. Sar, turun saja Pak Sar, saya. Tadi Ya. saudara suruh saya ke Turun Google. saja, Ternyata, Pak Sar. sabar. Turun, Pak Sar, turun. Sabar. Pak Sar. Ternyata- Gak ada gunanya Anda di sini Pak. Ternyata yang menuliskan tentang 70 murid itu bukan nabi, bukan rasul, tetapi Iranius, murid dari Polikarpus, yang menulis 70 nama orang ini. Ternyata ini bukan firman Tuhan, Cak Sar. Firman Tuhan. Loh, Ya. ini dituliskan Firman oleh Tuhan Polikarpus. Apa Lalu yang dikatakan gini. tertulis di dalam Alkitab, Dikatakan ini, dengarkan. dituntun oleh Roh Kudus. Dengarkan. Ya, perjanjian lama Jadi nama-nama dipilih ini, oleh Allah jadi nama-nama ini diletakkan sebagai lampiran dari kumpulan tulisan bapak-bapak gereja mula-mula. Naskah ini diperkirakan ditulis pada abad ketiga. Dengarkan dulu. Diperkirakan ditulis pada abad Sapi ketiga. Diperkirakan ditulis pada abad Ina ketiga. nggak tahu, sapi- Diperkirakan ditulis pada abad ketiga, tetapi baru ditemukan kembali di Biara Athos tahun 1854. semut beriringan. Saya nggak tahu apa semut itu bisa berbicara. Ya. Jadi kalau Alkitab itu benar, tepat, dituliskan, orang yang diperkirakan, menuliskan, ditulis dialah abad nabi ketiga itu, dialah dan yang ditemukan contoh. di abad di Yesaya, tahun Nabi Yesaya lah yang 1800. menuliskan dan menerima wahyu itu dari Tuhan. Firman Itu. Tuhan gini. Ya. Jadi Yeremia, Nabi Yeremia lah yang menerima wahyu itu dari Tuhan langsung, tidak melalui perantara, enggak. Ya, enggak. Jadi nabi itu harus ada pendampingnya. Ya, harus ada pendampingnya nabi, Nabi itu. didampingi oleh Lukas dan Markus, Nabi Paulus. Itu rasul. Rasul Ya. itu beda dengan nabi. Ya. Kalau Yesus Nabi Harus enggak? bisa kau bedakan nabi dengan rasul. Kalau Yesus Nabi enggak? Ya. Kalau Yesus adalah bangsa ditanya, firman Yesus Allah nabi menjadi enggak? manusia, Yohanes Woi. 1 ayat 14. Firman Yohanes menjadi 1 manusia, nomor berinkarnasi. Inkarnasi. Berinkarnasi. Menjadi Ya, Yudas. tujuannya untuk penyelamatan manusia. Karena Tuhan mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ini maka dia menumbalkan anaknya di atas tiang salib gitu. berikan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Oke, ketika Ya. Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel," Anda percaya tidak? Pada mulanya memang itu, tetapi orang bangsa dengar dulu. Pada mulanya memang begitu, tetapi oleh karena bangsa Israel keras kepala, keras tengkuk, akhirnya Mana pengakuan Yesus bahwa aku setelahnya diutus untuk non-Yahudi? Mana dalilnya? akhirnya dia Akhirnya apa? mengatakan, Akhirnya "Aku ngarang pergi cerita kepada kau." bangsa-bangsa. Mana Jadi, dalilnya? Mana dalilnya dia diutus untuk? 28, ya. Oke, Matius Ayat 28. 19. Boleh kita taruhan menggunakan bahasa Yunaninya? Boleh? Matius Oke, Dua- boleh kita taruhan Matius menggunakan bahasa 28 Yunaninya? Boleh? ayat 19. Baca itu. Ya, Boleh oke, kita Bang taruhan Sal, diam pakai dulu. bahasa Yunaninya? Boleh? Kita taruhan nih, apakah di situ perintahnya untuk seluruh bangsa atau hanya bangsa muridnya? Kita pakai bahasa Yunani. Berani nggak? Ini Alkitab kita baca. Kita kan bukan orang Yunani, kita bangsa Indonesia. Bukannya kitab pertama kali dituliskan bahasa Yunani. Kita orang Indonesia berbahasa Indonesia. Bagaimana kalau misalnya salah?
Tidak ada salah itu. Nah, untuk mengetahui tidak ada salah, kita lihat aslinya. Berani nggak? Iya, kita melihat Alkitab, jangan melihat yang lain-lain. Karena Udah. Kasihan kamu. Kalau kamu tak sanggup, lanjut aja di nomor 20-nya. Nggak usah Matius kamu. 28 ayat 19. Bisa bahasa Yunani nggak? Bisa nggak kita buka bahasa Yunaninya? Saya bukan orang Yunani saya. Oh ya orang sudah. Indonesia. Kalau begitu lanjutkan nomor 20 coba. Matius 28 nomor 20-nya coba Anda baca. Baca. Dan Saya mau ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Oke. Tolong Dan tunjukkan. ketahuilah, Oke. aku menyertai Oke. kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke, kalau Kristen Apalagi? kalau Kristen ini murid Yesus, tolong tunjukkan perintah Yesus menyembah dirinya. Silakan. Yesus tidak pernah Kena kau kan? Kena kau kan? Ini Matius 20. Dari apanya kita Matius tahu 28 nomor 20 mengatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kalau benar. muridmu, mana perintahnya Yesus untuk menyembah dirinya? Benar. Mana perintahnya? Udah saya katakan. Mana Yesus perintahnya tidak Yesus mau untuk makan babi? Mana? Tidak. Mana Ya. perintahnya ibadah hari Minggu di gereja? Mana? Saya tidak beribadah hari Minggu. Saya berhari Sabat. Mana perintahnya ibadah hari Sabtu untuk non Yahudi? Mana? Ada. Untuk non Yahudi mana? Ingat dan kuduskan hari Sabat. Itu diperintahkan kepada. Itu diperintahkan kepada siapa? Keluaran 20. Tahu? Itu diperintahkan untuk siapa? Kepada semua umat. Di mana dalilnya? Keluaran 20. Untuk seluruh umat ada di situ Keluaran 20? Ada. Oke, baik kita baca. Firman ini semuanya ke seluruh bangsa. Oke, baik. Bangsa apa aja? Bangsa yang mau mendengarkan firman Allah. Oke, kita baca ya. Kita baca ya. Kita baca, dengarkan saya. Saya baca. Ya. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat. Loh, katanya tadi kepada seluruh bangsa. Israel, mantap. Mantap akhi, Fesyabru benar Israel bukan benar Adam. Katanya tadi kepada seluruh bangsa ini, maka haruslah orang Israel memelihara Sabat. Dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal antara aku dan orang Israel. Maka ini adalah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 kemudian berhenti untuk menciptakan langit dan bumi. Yeay. Mana dalilnya untuk seluruh bangsa? Malu aku Turun-temurun sampai kita sekarang ini. Iya, nenekmu kiper. Jadi peringatan itu turun-temurun. Temurun-temurun untuk siapa? Iya, sampai sekarang. Untuk harus siapa? kita mengingat dan menguduskan hari Sabat. Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk semua bangsa. Iya. Baca dong. Baca tuh, hei. Tuh. Maka haruslah orang Israel memelihara Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Antara aku dan orang Israel. Jadi biar kamu tahu, secara berbunyi lahirnya memang bangsa Israel, tapi Adam. secara rohania kami Iya, bangsa rohania. Israel. Jadi serigala deh. Udah Jadi kalah serigala. kita. Kalau udah mentok di rohani udah kalah kita dah. Iya. Mentok. Iya. Larinya ke serigala, akhi. Kalau sudah rohani tuh serigala jadinya. Imani saja udah. Serigala nyamar Jelas domba. di situ katakan ingat dan kuduskan hari Sabat. Jelasnya di mana? Yesus pergi ke sinagog untuk beribadah pada hari Adinda, Sabat, syukran. pada Adinda Sabtu. Iya. Yesus kan Untuk Bani membacakan firman Israel. Allah. Menurut orang dia keturunan Yehuda. Anak Lewi dia. Anak siapa? Anak Eli.
Sementara Itu tadi Anda anaknya bom-bom. Tadi dia bilang Yesus ke sinagog. Saya anak keluarnya ke Tuhan, gereja. Juma. Saya anak Tuhan. Wah, Tuhan punya anak. Iya. Padahal Tuhan Nah. Memang Gila lu. kamu nggak ngerti anak Gila Tuhan. lu. Masa Nyembah anak Tuhan Yudas itu harus bangga lahir? jadi Tuhan. Ya. Dengarkan saya, Bung. Amsal 3 Sama nomor seperti di 11. sekolah anak-anakku katanya. Apa anak Dengar, kita dengar, semua? dengar. Nggak Amsal mungkin. dulu, 3, Bang, dulu. Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Yang disebut anak Tuhan, anak Elohim adalah hamba yang taat menjalankan perintah-perintah Elohim. Itu seperti anak yang mendengarkan didikan ayahnya. Itu hanya perumpamaan. Sedangkan ente mengaku sebagai anak Elohim, bagaimana ceritanya? Yang Anda sembah Yudas kok. Dibesarin host. Nah, tuh, dengar tuh. Apa tuh? Apa yang dikatakan? Kristus telah mati di atas salib dengan Di cara perintah Tuhan, kutuk. makanya kami disebut anak-anak Tuhan. Mana perintah Tuhannya untuk menyembah Yesus? Udah saya bilang, Yesus itu tidak haus untuk Ya karena memang dia bukan Tuhan, makanya dia tidak Dari haus. sejarahnya, orang-orang Majus, mereka dari tahu kecil. bahwa itu Tuhan, makanya mereka sembah. Oke, Majus ini penyembah apa? Nggak tahu apa menyembah apa di mereka. Tapi Berarti Tahu. berarti Yesus kalau itu adalah Majus Tuhan, menyembah makanya Yesus, mereka menyembah. dengar. Kalau Majus menyembah Yesus, Anda mencontoh orang Majus, berarti Anda pengikut Saya bukan orang mencontoh. Loh, tadi Kan Anda kau bilang. katakan, Tadi siapa Anda yang bilang menyembah Yesus, yaitu Majus. orang Majus. Nah, Anda Pada juga saat menyembah itu. Yesus, berarti Anda dengan Majus sama, betul? Kami menyembah Yesus. Majus Ya, menyembah tidak Yesus sama. juga, sama enggak? Oh, mereka orang Majus, kami orang Indonesia. Sama-sama Harus bisa menyembah kau Yesus. bedakan. Sama-sama menyembah Gimana Yesus, sih? betul? Sama-sama menyembah Yesus enggak? Majus menyembah bayi Yesus, Kristen menyembah Yudas. Sama-sama nyembah manusia, satu nyembah Yesus, satu nyembah Yudas, itu yang betul. Di mana tertulis Yang mati terkutuk di atas tiang salib siapa? Yesus? Mana dalilnya? Yesus Mana itu terkutuk. dalilnya? Mana dalilnya Yesus terkutuk? Dia menerima kutukan, bukan terkutuk. Dari mana ilmunya dia menerima kutukan? Udah saya katakan tadi bahwa dosa itu adalah disimbolkan menjadi Itu ilmu kutuk. dari mana? Simbol Oh, itu ilmu dari dari mana? mana? Dari mana? Ya. Roma 3 ayat Roma itu sudah tertulis sebelum Yesus disalibkan atau belakangan baru dibuat-buat? Enggak, setelah peristiwa itu baru terjadi. Berarti dikarang belakangan. Nah, sekarang begini, saya Ya. tanya sama saudara. Dengarkan saya baik-baik, saudara Sar. Dengarkan. berita Saudara yang Sar, dulu dengarkan baru saya. peristiwa? Dengarkan saya, saudara Sar, dengarkan saya. Tolong kamu tunjukkan ke saya apa sebabnya orang Yahudi menyerahkan Yesus pada masa itu. Apa sebabnya orang Yahudi menyerahkan Yesus kepada Romawi untuk disalibkan? Tolong tunjukkan datanya. Orang Romawi menyalibkan Yesus karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Tidak percaya sebagai? Tidak percaya kepada Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan. Nenek, kenapa larinya ke Itulah situ? orang-orang Romawi. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Tunjukkan. Mana dalilnya? Orang-orang Romawi menyalibkan Yesus karena tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Bacalah di dalam Matius, Markus, Lukas itu semua ada di situ. Bagaimana kalau saya bacakan Iya. Yohanes? Kalau saya Yohanes? bacakan Yohanes, iya. Ah, Saya bacakan ya. bacakan. Oke. Biar saya terangkan. Nanti kalau udah kau baca saya terangkan ya. Oke, baik. Dengarkan baik-baik ya. Banyak orang Yahudi datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri mukjizat Yesus dan percaya kepada Yesus. Tetapi ada yang pergi kepada orang Farisi menceritakan kepada mereka apa yang dibuat Yesus. Lalu imam kepala dan orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan berkata kepada mereka, apa yang harus kita buat?
Yesus ini membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Dia. Dan kalau orang semua percaya kepada Yesus, maka orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta merampas bangsa kita. Jadi Jelas, apa kan? sebabnya? Tunggu. Jelas ya? Tunggu. Belum. Saya bacakan lagi. Tetapi salah seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagi kamu jika satu orang Yesus mati untuk apa? Untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita binasa. Jadi tujuan Yesus mati untuk supaya bangsa Israel tidak binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu dia bernubuat. Nah, dia baru bikin nubuat nih. Apa bunyi nubuatnya? Yesus akan mati untuk bangsa kita. Itu nubuatnya. Mana di sini dikatakan? Mana dikatakan di sini ketika dikatakan mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus agar Romawi tidak merampas bangsa mereka. Nah, mana tunjukkan di mana tertulis mulai hari itu Yesus ingin dibunuh karena dosa waris. Mana ditertulis di mana? Pada zaman dulu pada zaman dulu orang mencari kekuasaan. Jangankan dulu, sekarang juga. Apa hubungannya dengan kekuasaan ini? Baru pemilihan ini, ya, partai-partai merebut kekuasaan. Orang Yahudi berkumpul, ahli Taurat berkumpul, imam berkumpul, pemerintahan mahkamah agama berkumpul. Mereka ini adalah penggawa-penggawa Taurat. Mereka ini adalah ahli kitab. Mereka yang mengerti Yeremia 53, mereka yang mengerti Mazmur 22, mereka mengerti semua tentang data-data yang diambil barat sebagai alasan nubuat untuk kematian Yudas. Sedangkan ini cerita yang ada pada masa itu, mereka bersepakat membunuh Yesus karena mereka takut bangsanya dirampas oleh Roma. Tak ada hubungannya dengan dosa waris, tak ada hubungannya dengan Kristen, tak ada. Ya, satu-satu kita bahas biar kamu mengerti. Coba kamu tunjukkan, saudara Sar, apa tujuan orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Ini sudah saya tunjukkan. Tujuan orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena unsur ekonomi dan unsur politik. Menjawab, gimana sih? Nah, di sini dalilnya. Dengarkan. Di sini dalilnya. Jawab. Makanya diam dulu. Kalau saya ngomong Anda diam. Gantian kita. Di sini dalilnya. Kesimpulan dari kitab orang lain itu tidak benar. Dengarkan dulu saya. Di sini dalilnya. Orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, mahkamah agama. Kitab orang lain. Diam dulu, Tidak boleh. Diam dulu, Ini yang tertulis. Diam dulu. Sabar. Diam dulu ya. Diam dulu. Di sini di Yohanes 11 tertulis imam kepala berkumpul, orang Yahudi berkumpul, mahkamah agama berkumpul, orang Farisi berkumpul. Jadi seluruh kekuatan Bani Israel pada masa itu berkumpul. Apa kesimpulannya mereka berkumpul? Mereka ingin membunuh Yesus. Mereka ingin membunuh Yesus karena mereka khawatir kalau semakin banyak yang percaya kepada Yesus, maka orang-orang ini akan tidak membayar perpuluhan. Kalau tidak membayar upeti, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci mereka dan merampas bangsa mereka. Maka mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Data selanjutnya dikatakan pada waktu itu, karena itu kemudian setelah mengetahui bahwa orang-orang Yahudi sepakat membunuh dia, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang Yahudi, melainkan berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama muridnya sembunyi. Yesus sembunyi di situ karena orang Yahudi ingin membunuhnya disebabkan unsur politik dan ekonomi. Tak ada unsur kekristenan.
Dan pada saat mereka berkumpul tak ada Pinter pendeta di kau, situ, ya. tidak ada orang-orang Udah gereja tahu di kau situ, unsur nggak ada politik, orang kan? Roma di situ, tidak ada pastor di situ, tidak ada bom-bom di situ. Yang hadir di situ punggawa-punggawa ahli Taurat. Dan kesimpulan pembunuhan terjadi karena mereka menginginkan Yesus itu tidak mengganggu kemudian jemaat yang ada, bukan karena dosa waris. Nah, Kau itu mengambil kesimpulan sekarang giliran kepada saudara. orang lain. Tidak Sekarang benar. giliran saudara. Sekarang giliran Apa saudara bicara. kesimpulanmu itu tidak benar. Nah, sekarang giliran saudara bicara. Tolong tunjukkan alasan orang Yahudi dan Romawi ahli Torah dan mahkamah agama ingin membunuh Yesus karena dosa waris itu tertulis di mana? Silakan. Silakan bacakan. Terima Juga. kasih. Yesus dibunuh oleh karena mereka takut diambil kekuasaan, ya. Takut seperti yang kamu katakan itu persembahan tidak ada lagi. Jadi mereka takut mengikuti Yesus. Jadi rakyatnya itu mengikut Yesus. Disitulah mereka itu secara politik. Sehingga mereka berencana untuk membunuh Yesus. Karena belum waktunya Yesus untuk disalibkan, makanya dia sembunyi. Kalau dia sudah cukup waktu, pasti dia pasrah dan menyerah. Karena dia juga sudah mengatakan. Yang saya tanya dalilnya, alasan orang Roma, Yunani, orang Yahudi ahli Taurat ini berkumpul membunuh Yesus karena dosa waris itu tertulis di mana? Kenapa digabungkan dengan dosa waris? Loh, jadi menurut Kristen Yesus mati untuk apa? Untuk keselamatan manusia. Nah, itulah yang saya tanya. Di mana orang Yahudi berkumpul, ahli Taurat berkumpul, sepakat membunuh Yesus untuk menyelamatkan orang Roma, Yunani, orang Indonesia dari dosa. Itu di mana? Datang Ada. Yesus ke dunia ini hanya untuk menyelamatkan manusia yang mau ikut kepadanya. Alamak. Yang Ya. saya tanya, orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, ahli Taurat berkumpul mengambil satu kesimpulan untuk membunuh Yesus agar Yesus bisa menjadi juru selamat di atas tiang salib untuk dosa-dosa dunia. Itu di mana mereka hasilkan hasil pertemuan itu? Coba di mana? Mereka kan buta tentang mengenai Yesus ini, tidak kok mengerti jadi- bahwa Yesus itu datang sebagai juru selamat. Kenapa Ya, jadi buta? Mereka pikir ya Yesus ini secara politik mereka pikir dia mengambil kekuasaan sehingga takut mereka rakyatnya memihak kepada Yesus. Ya, kalau sudah memihak kepada Yesus sehingga perpuluhan tidak ada lagi, ya, pendapatan bea cukai tidak ada lagi. Nah, kalau itu mengikut Yesus, terjadi, apa dari akibatnya? situlah mereka bertindak supaya dia dibunuh. Tujuan mereka membunuhnya untuk Tujuan mereka membunuh supaya jangan ada saingan. nah sekarang dari mana Kristen mendapatkan ilmu Yesus dibunuh untuk dosa waris, untuk menebus Karena untuk Tuhan dosa? sudah katakan. Di mana? Karena begitu besar, Mama yaitu. Ya, Oh, Mama, karena begitu besar akan dunia ini, sehingga Mama, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Apa hubungannya Di situ. dengan penyaliban? Apa hubungannya dengan penyaliban? Iya, jelaslah. Mana dalilnya? Saliblah anakku supaya kalian dapat hidup. Mana? Iya, di dalam Matius, Markus, Lukas itu ada tentang penyaliban itu. Lah, itu tulisan Ya. Markus yang kita tanya ini. Aduh. Kesepakatan pembunuhan terhadap Yesus itu dihasilkan dari unsur politik, dari unsur ekonomi. Itu saja, nggak ada yang lain. Iya. Tak ada yang lain. Sehingga Nggak ada yang lain kan? diberikanlah kepada mahkamah agama. Nggak ada yang lain kan? Nah, muncul Kristen ratusan tahun kemudian membikin alasan baru. Yang jadi pertanyaan, dari mana Kristen mendapatkan alasan baru ini? Bukan alasan baru, memang Tuhan sudah katakan Di mana? telah lahir bagimu juru selamat. Mati meja. Iya. Juru Yesus itu selamat juru tapi kok malah selamat. dibunuh? Ya. Iya, pada zaman dulu orang memberikan persembahan atau mengorbankan untuk penghapus dosa adalah dari domba, dari sapi. Terus kenapa? Siapa yang Darahnya merubah menjadi ditujukan manusia? kepada tirai. Tetapi datanglah Yesus sebagai korban. Siapa Ya, yang membuat untuk Yesus penghapus menjadi dosa. korban?
siapa yang menjadikan Yesus menjadi korban untuk hapus dosa? Siapa? Orang Yahudi atau orang Romawi? Memang ini semua rencana Tuhan. Nenekmu kiper, fitnah Tuhan lagi. Nenekmu kiper. Di mana Ini semua Tuhan? rencana Tuhan. Yeremia 1 nomor 2, dengarkan. Sampaikanlah kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan kepada Elohim, perintahkan kepada mereka agar mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Di mana tertulis persembahkanlah anak manusia? Di mana? 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 Itu perjanjian lama. Orang sekali setahun grapirat penghapusan dosa adalah hewan. Yang saya tanya, Anda kan tadi memfitnah. Anda tadi memfitnah Allah, mengatakan menebus dosa dengan manusia. Dalilnya di mana? Di mana dalilnya? Elohim menghapus dosa manusia dengan meminta tumbal darah manusia. Di mana dalilnya? Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Mana? Menjadi manusia 1 ayat 14. Apa itu? Firman itu menjadi manusia. Nah sekarang mana dalilnya? Yang saya minta, mana dalilnya Elohim minta tumbal darah manusia untuk nebus dosa? Mana? Ya itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yang Yohanes tunggal atau 3 yang tumbal? ayat 16. Yang tunggal atau yang tumbal? Tunggal. Kalau tunggal, lalu Yakub Israel mau dikemenakan, sebab Israel juga disebut sebagai anak yang sulung. Kalau ada anak sulung dengan anak tunggal ya beda. Ya, kalau dia disebut anak sulung itu anak pertama. Nah, kalau anak kedua apa namanya? Tunggal. Anak kedua. Iya, anak kedua itu namanya apa? Tunggal. Enggak. Kalau tunggal itu kan satu. Masa kamu nggak tahu tunggal? Kenapa Yesus disebut satu kalau ada Israel anak tunggal? Anak sulung. Dia satu-satunya yang keluar dari firman Allah. Matius 4 nomor 4, seluruh manusia berasal dari firman yang keluar dari Allah. Nah tuh baca tuh Amsal 18 nomor 3 nomor 21 ya. Nah tuh, jangan kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada dewa Molok. Iya, ke dewa Molok nggak boleh. Itu kan perjanjian lama. Nah Yesus anak Maria ini kalian persembahkan kepada siapa? Dia menyerahkan diri. Ini nenekmu kiper, jelas sekali dikatakan. Karena itu semenjak mereka dengarkan. Semenjak dengar. Mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Karena itu Yesus tidak lagi tampil di muka umum di antara orang Yahudi. Yesus kemudian berangkat dari situ menyingkir ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ dia tinggal bersama murid-muridnya. Ini menyerahkan diri atau menyingkir? Kan belum dapat waktunya dia menyingkir. Pandai-pandai yang Kalau penyembah belum Yudas. dapat waktunya, belum selesai. Akal-akalan penyembah Yudas ini. Belum genap waktunya, dia menyingkir. Jadi kalau sudah genap waktunya, baru dia tidak menyingkir dan bertahan. Terus kenapa dia masih teriak? Petrus, Eli, kenapa lama sekali? Kenapa dia teriak kayak gitu kalau sudah tiba waktunya? Kau ambil kitabnya orang, salah-salah pula tuh. Enggak seperti itu harusnya. Terjemahannya juga salah, bahasanya pun salah. Kalau sudah sampai waktunya, kenapa Yesus kemudian ayam berkokok, engkau sudah mengkhianati. Terus kenapa dia teriak, Eli, kenapa lama sekali? Kenapa dia teriak kayak gitu? Tentang itu. Kan sudah tiba waktunya. Dengar dulu, karena dia sudah tiba waktunya untuk disalibkan. Sehingga karena Yesus itu dua natur, ada ilahi dan ada manusianya. Ketika dia disalibkan, baik-baik dulu. Ketika dia disalibkan, roh Allah meninggalkan dia. Makanya dia katakan, Eli, lama sabaktani. Allahku, mengapa aku? Nah, sehingga itulah
penyerahan diri, dan dia mengatakan sudah selesai. Jadi tugas Yesus di dunia ini sudah selesai. Sudah selesai. Nah, Tetapi selama 40 hari dia bersaksi kepada semua murid-muridnya supaya murid-muridnya jangan kecewa apa yang telah dinubuatkan di dunia ini. Sehingga mereka percaya. Dan setelah 40 hari lamanya dia baru naik ke surga 500 mata memandang. Boh, matanya siapa aja? Ada Pak Bomom juga di situ, pakai kacamata riben. Kok si Bomom kan baru sekarang ini. Iya, sekarang Kalau begini. Iya, zaman dulu. Dongeng yang kan barusan membacakan Anda yang ceritakan itu, saya mau tanya, ya, dongeng yang tadi itu yang Anda ceritakan, saya mau tanya. Kok dongeng? Iya, di mana? siapa dongeng itu ada? Di mana kemudian tertulis di kitabnya saudara kita Yahudi, Tuhan akan mempersembahkan manusia untuk menebus dosa-dosa Romawi dan Yunani. Di mana tertulis? Bukan dosa-dosa Romawi, dosa semua bangsa, semua manusia. Itu kamu aja. Saya tidak mau ditebus dosaku dengan membunuh orang. Terserah. Itu pekerjaan setan itu. Sekarang Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23. Ajaran setan. Iya. Dari mana ajaran setan yang kamu katakan itu? Oke, saya bacakan dengan saya bacakan ya. Jadi ajaran setan itu. Diam Iya, dulu, Bang. pasti ajaran setan. Pasti. Iya. Nanti Saya buktikan ya, saya buktikan. ajaranmu itu ajaran setan, kamu sakit hati nggak? Jangan sakit hati karena itu memang setan. Dengarkan saya. Jangan Yohanes sakit hati 6. kalau saya Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku Yesus yang telah memilih engkau yang 12 dan satu di antara adalah setan? Siapa yang Memang. setan di situ? pengkhianat itu Siapa itu? si Judas. Yudas. Setan masuk ke Yudas tujuannya Iya. apa? Apa tujuan setan merasuki Yudas? Apa tujuan Yesus? Tujuan Yudas tujuan setan untuk supaya gagal keselamatan itu. Apa tujuan Yesus Apa tidak tujuan mati, Yudas? Apa tujuan setan merasuki Yudas? Untuk menyalibkan Yesus atau untuk jangan Yesus disalib? rencana iblis supaya gagal Gagal apa? pertumpahan darah Yesus itu jangan disalibkan. Nenekmu kiper. Nenekmu kiper. Jadi kenapa Yudas kemudian berkhianat? Apa tujuannya berkhianat? Dia mengkhianat dirasuki oleh iblis. Kenapa dia berkhianat? Kenapa? Iya, dia karena mata duitan. Nah, kenapa dia berkhianat? 30 Supaya apa? 30 Supaya keping apa? dia tergiur dengan uang. Kenapa dia mengkhianati Yesus? Tujuannya apa? Tujuannya dia berpihak kepada pemerintah setempat. Tujuannya untuk Iya, tujuannya untuk berpihak kepada pemerintah setempat. setelah berpihak kepada pemerintah, siapa yang menjadi korban? Ya korban Yesus lah. Nah, siapa yang menyebabkan Yesus menjadi korban? Penyebabnya dari manusia-manusia pengkhianat itu. Berarti setan menginginkan kemudian agar Yesus disalibkan, betul? Setan pengkhianat masuk ke dalam si Judas. Supaya Judas lah. Nanti kalau itu yang saya mulai lidahnya kaku, mulai gemetaran keringat Apa dingin, kaku? mulai itulah orangnya. Sehingga mereka mulai. Parah Saya ini. sudah bilang kan, saya kan sudah bilang Gitu. tadi, kamu itu pembantu setan. Kok kamu yang pembantu setan? Saya Lah, enggak pembantu sekarang setan. saya tanya, setan mengkhianati Yudas tujuannya supaya Yesus disalibkan, betul? Itu perasaan mereka gitu kan? Kok perasaan mereka? Sampai-sampai perasaan orang pun Gagal. kamu tahu. Lucu Anda ini. Sekarang Lucu saya gimana? tanya, saya ulang lagi. Iblis merasuki Yudas agar Yudas menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Betul? Kita tidak bisa mempelajari pikiran Tuhan. Inilah jalan dibuat Tuhan supaya terjadi. Ya. Saya Kita ulang nggak bisa lagi. mengetahui pikiran Saya Tuhan. ulang lagi. Ya. Kenapa Jadi, Yesus mungkin menyebut kalau misalnya Yudas nggak sebagai terjadi, setan? Mungkin dari yang lain atau gimana? Kenapa Ya, yang Yesus penting menyebut di sini Yudas adalah kurban. sebagai setan? Saya Ya. tanya,
Kenapa Yesus menyebut Yudas sebagai setan? Kenapa? Karena dia dirasuki oleh iblis. Nah, iblis ini merasuki Yudas tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu berpihak kepada dia, kan mata duitan. Supaya Yesus menjadi Tujuan tumbal. dia, supaya dia disukai Supaya oleh Yesus- manusia. supaya Disukai Yesus oleh menjadi tumbal, pemerintah betul? setempat. Supaya Itu Yesus tujuan menjadi dia. tumbal, betul? Yesus menjadi korban penghapus dosa. Yesus, Ya. tunggu, jangan bawa-bawa dulu ajaran setannya. Yesus menjadi korban di atas tiang salib, betul? Yesus korban di kayu salib Betul. untuk menebus dosa manusia. Jangan kamu bawa-bawa dulu ajaran setannya. Yang saya tanya Oh, ajaran dulu. setan ini nggak ada, saya bilang ajaran setan. Lah itu nebus dosa, ajaran setan itu. Menebus dosa. Ya. Mati meja. Karena Berarti upah setan dosa adalah dengar, maut. dengar. Berarti Jadi kalau- setan, dengar. Berarti Jadi, setan tujuan dengar. Yesus itu Dengarkan adalah saya. melepaskan Kalau manusia Anda dari mengatakan, dengarkan. kematian yang Kalau kekal. Oke, Ya, kalau biar kamu tahu. Baik, kalau Anda mengatakan Yesus diserahkan untuk menjadi korban untuk menebus dosa manusia, berarti dengan kata lain, setan merasuki Yudas agar Yudas berkhianat kepada Yesus, agar Yesus mati di atas tiang salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Dengan kata lain, setan menginginkan agar manusia selamat masuk ke surga. Betul? Begitu? 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 Itu kan pendapatmu. Loh. Tadi Anda Iya. mengatakan penyaliban Iya. ini untuk menghapuskan Kesimpulan dosa dari manusia. kamu itu karena kamu tidak mengimani Alkitab. Oh, justru itulah pikiranmu. saya percaya kitab Anda ini. Saya percaya kau ini percaya, cerita-cerita baguslah. wartawan. Iya. Mudah-mudahan kamu bertobat. Oh, enggak bisa. Ini kan cuma catatan wartawan, bukan firman Tuhan. Kau kan percaya, kau bilang. Saya percaya ini tulisan wartawan. Kok wartawan? Lalu apa, Dan? Aneh. Loh, kok aneh? Tadi saya disuruh ke Google. Jadi setan mengkhianati, masuk ke Yudas untuk mengkhianati Yesus agar Yesus mati di atas tiang salib untuk supaya menghapuskan dosa-dosa manusia. Berarti setan bertujuan menyelamatkan manusia masuk ke surga. Betul? Setan tidak pernah bertujuan dan bermaksud. Setan menginginkan manusia itu masuk neraka semua. Lalu supaya kenapa ada dia temannya merasuki ke Yudas neraka. kalau begitu? Untuk apa? Makanya setan-setan sebelum datang Buset. Yesus disimpan di dalam gua-gua. Disimpan iblis-iblis setan-setan disimpan dalam gua-gua. 2 Petrus 2 ayat 4. Dengarkan Ya, saya. setan-setan dimasukkan ke dalam gua-gua. Pantas Kalau sudah aja mayatnya Yudas malam ketika dia masuk ke keluar. gua, begitu keluar pada hari ketiga jadi Tuhan. Tunggu. Jangan kesana dulu. Yudas dikhianati oleh dirasuki oleh setan. Tujuan setan merasuki Yudas agar Yesus dikhianati. Tujuan dikhianati agar Yudas menunjukkan tempat persembunyian Yesus. Tujuan Yudas menunjukkan tempat persembunyian Yesus agar Yesus ditangkap. Tujuan Yesus ditangkap agar mati di atas tiang salib. Tujuan Yesus mati di atas tiang salib untuk menebus dosa-dosa Kristen. Berarti setan bekerja sama dengan Kristen untuk menghapuskan dosa Kristen dengan menjadikan anak orang menjadi tumbal di atas tiang salib. Betul atau betul? Memang pendapat iblis seperti itu. Wa kanal kafiru ala rabbih zahira. Dan adalah orang-orang kafir penolong-penolong Kami setan juga di bersedih dalam atas durhaka kematian kepada Elohim, di dalam durhaka kepada ilah Abraham, Isa dan Yakub. Ini Al-Quran yang menerangkan. Iya. Adalah orang Itu kafir, kan kepahaman kalian. adalah orang kafir, Kepahamanmu. penolong-penolong setan di dalam menyesatkan Ya, umat itu manusia untuk pendapatmu. durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Gimana tuh? Takut. Coba besarkan Akhi Billy. Ya, tidak bisa kau jengkal. Ya, tidak bisa kau kaji. Inilah ajaranku. tentang Bunuh Allah. semua makhluk Ya, yang semua rencana bernapas. Allah untuk kebaikan manusia. Semua Darah dan rencana penebus Allah dosa untuk adalah ajaran keselamatan iblis. manusia. Rencana Allah
untuk menyelamatkan manusia. Itu Berbagai rencana cara. iblis, ya Allah ya Karim. Siapa yang Kemungkinan merencanakan? kalau misalnya tidak melalui Yudas, mungkin melalui yang lain. Ya, kita Orisis. nggak tahu. Ya, jadi itulah. Tidak ada. Kalau korbankan manusia di atas tiang salib atau dimanapun itu ajaran setan. Itu yang perlu Anda tahu. Tak ada nabi yang mengajarkan mempersembahkan manusia kecuali Nabi Saulus. Sama Mitra, Itu Horus, Allah. Baptis. Kalau otakmu mengatakan itu setan, itu terserah kamu. Ya, itu bukan urusan saya. Yang saya pesankan dengan kamu, jangan kamu menyesatkan orang, hanya itu aja. Saya tidak menyesatkan. Dengarkan saya. Sementara Jangan itu imam-imam menyesatkan orang. kepala, dengar. Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang mengetahui di mana Yesus berada agar melaporkannya. Agar mereka imam kepala dan orang Farisi dapat menangkap Yesus. Datanglah Yudas, kucuk. Hai imam-imam Farisi, hai Yudas, apa kabar? Bajumu hari ini cantik deh, warna pink. Mau ngapain Yudas? Sini, aku bisikin. Apa? Di mana-mana ada Aku pengkhianat. telah Di menemukan mana-mana tempat ada persembunyian Yesus. Oh ya? Indonesia ini Di mana itu? dikhianati Wahai oleh Yudas. G30S Dia PKI. ada di Ya. kota Efraim. Dia bersama dengan murid-muridnya di sana di Kadang-kadang padang dia gurun. mencari muka. Masa sih? Kadang-kadang Iya. dia supaya terkenal. Mereka kemudian macam-macam seperti kamu kan? mengatur siasat penangkapan terhadap Yesus melalui Yudas. Kata Yudas, siapa yang aku cium, Apaan kamu itu? itulah Kamu itu Yesus. iblis. Siapa yang aku cium, itulah Yesus, dan tangkaplah dia. Iblis. Jadi jalanlah Yudas menggunakan baju pink bersama dengan prajurit Romawi menggunakan daster, dan di situ juga ada Pak Bom bawa bakul nasi. Jalanlah mereka ke Efraim, masuk ke tempat persembunyian Yesus. Yesus kemudian, orang yang sudah diserupakan kemudian mengatakan begini. Yesusnya berkata, siapa yang engkau cari wahai Yudas? Yudas berkata, yang aku cari adalah Yesus dari Nazaret. Kata Yesus, akulah yang engkau cari. Yudas kemudian teriak, tangkap ikan, giring. Dibawalah kemudian Yesus pergi, dibawalah Yesus, dibunuhlah dia. Siapa yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus? Iblis. Apa tujuan iblis kemudian untuk membunuh Yesus? Agar supaya dosa-dosanya Itu Kristen kan dihapuskan. Pandangan iblis. Ya gitu. Makanya Al-Quran mengatakan pandangan wa Tuhan kana tidak al-kafiru seperti itu. ala rabbihi zahira, dan Iya. adalah orang-orang kafir itu penolong setan di dalam orang durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Enggak salah kan Al-Quran saya mengatakan begitu? Ya kan? Enggak salah kan? Ya kan? Salah lah. Loh, kamu itu Ya salah. Kamu menyimpulkan dengarkan, kitab dengarkan. orang lain. dengarkan, andai Ya, saja kamu menyimpulkan kitab dengarkan, orang lain itu salah. dengarkan, Ya, andai karena saja itu bukan andai saja iblis tidak berhasil merasuki Yudas, apakah Yudas Kamu katakan berkhianat? seperti itu kemungkinan. Tapi kalau kamu bukan orang Kristen, kamu mengambil Andai kesimpulan saja dari kitab iblis orang lain, tidak itu berhasil salah. merasuki Salah Yudas, total. apakah Ya. Yudas berkhianat? Jadi kamu harus Tidak. tahu Apabila norma-norma kehidupan Yudas di dunia tidak ini. berkhianat, apakah Yudas Jadi jangan seperti memperlihatkan, menunjukkan orang-orang tempat persembunyian Yesus? Yaman Tidak. membuat Kalau kacau di Yudas dunia tidak ini, di Indonesia memperlihatkan ini. tempat Ya. persembunyian Jadi Yesus, kita